Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Santo. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi sama Mas Sulistyo, yang mungkin Mas Sulistyo ini sudah tidak asing lagi di layar TV saya, Mas, di channel saya. Siap. Karena memang sering sekali kita berdiskusi terkait perkembangan kasus Subang. Betul. Yang sampai sekarang kasus Subang ini masih belum terungkap. Ya. Nah, oleh karena itu tadi saya juga berkomunikasi sebelumnya dengan Mas. Ada sesuatu yang katanya ini sangat perlu dan menarik untuk dibahas. Ya. Soal apa ini? Jadi terkait masalah mobil, Pak. Oh ya. Mobil yang ada di TKP yaitu mobil BMW. Ya. Kalau nggak salah, kalau kita ngomongnya mobil BMW kan kelihatannya mobil mewah ya. Iya. Ya sebenarnya emang mobil BMW itu mobil mewah, tetapi kan kalau tahunnya tahun berapa gitu kan. Iya. Tetapi kan mobil di sini, mobil yang BMW yang ada di TKP itu mobil tua lah gitu. Iya, betul. Nah, saya dapat informasi katanya mobil tersebut itu dijual, Bang. Iya, iya. Tetapi sebelum ke situ, sebelum kita bahas masalah mobil BMW yang dijual itu, saya mau menanyakan ini sedikit melenceng, tapi masih dalam koridor kasus yang ada di Subang nih, Pak. Iya, iya. Mengenai ini, Pak, kalau nggak salah Pak Heri mau live streaming sama Denny Darko sama Dr. Astri. Nah, gimana ini, Pak? Kok tiba-tiba tiba-tiba Pak Heri mau live streaming sama Dr. Astri sama Denny Darko ini secara kebetulan apa gimana sih bangun komunikasinya sama Bang Denny Darko ini? Sedikit nih, Pak. Ya, seperti halnya kita ketahui ya, bahwa kita sebagai seorang YouTuber tentunya kita juga sering istilahnya menonton channel-channel lain yang terutama saat ini adalah channel-channel yang juga menyuarakan kasus Subang. Iya, betul. Dan kita banyak sekali kan channel saat ini yang memang menyuarakan kasus Subang ya. Intinya menurut pendapat saya ini adalah salah satu bentuk kepedulian para konten kreator ini untuk bagaimana kasus Subang ini juga, yaitu tadi mungkin ya, seperti dengan apa tujuan kita untuk dapat menjadi menjadi atensi publik kan, seperti itu. Betul. Nah, dalam hal ini juga Mas Denny Darko juga, saya juga adalah salah satu subscribernya ya. Jadi saya juga suka mengamati channel-channel beliau yang bisa dikatakan dalam hal ini, kalau beliau itu kan bisa dikatakan senior lah. Ya kan, istilahnya kita belum terjun ke dunia YouTube juga beliau itu sudah duluan kan, seperti itu. Jadi saya memang membangun komunikasi saja gitu, istilahnya tegur sapa salam lah. Siap. Karena apa? Karena sebagai orang bisa dikatakan, kalau bilang langsung orang Sunda ya istilahnya mah selalu menjunjung tinggi itu gitu loh. Istilahnya mah bisa dikatakan kudus somea, kaditunya kan adek kasema, kan seperti itu ya. Nah, mungkin dalam hal ini juga sebetulnya ya istilahnya mah saya diajak untuk live streaming bersama dengan Dr. Sumihastri ya, yang kita ketahui bahwa Dr. Sumihastri ini yang sudah tidak diragukan lagi ya. Yang pertama memang beliau juga bisa dikatakan aktif di kepolisian, dan kita juga tahu bahwa belum lama inilah bahwa beliau juga sampai turun Subang melakukan otopsi ulang ya. Begitu kan istilahnya. Saya sangat senang sekali, dan ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Saya juga bingung ya mesti berbicara apa, yang jelas semuanya ini juga mungkin sudah di luar dugaan, tetapi harapan saya untuk bisa live streaming bersama Dr. Sumihastri dan juga tentunya Mas Denny Darko ya. Gitu ya, alhamdulillah, mungkin insya Allah nanti kalau tidak ada halangan
waktunya sudah ditentukan, yaitu hari Sabtu tanggal 19 Juni 2002. Jam berapa itu? Jam 19.00 ya. Jadi malam ya, jam Jadi malam ya. Ya. Siap. Seperti itu. Itu live streamingnya di mana ya? Live streamingnya di IG katanya. Ya. Jadi bagi para subscribernya Pak Heri Susanto, Ya. jadi intinya bagi yang belum follow, silakan di follow dulu IG-nya Pak Heri Susanto. Nanti kita linknya cantumin di deskripsi ya. Jadi biar di follow juga. Jadi biar nggak ketinggalan. Masalahnya video itu kita live-nya di IG bukan Di IG, di YouTube bukan ya. di YouTube ya. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut ke masalah mobil BMW yang tadi. Oh iya BMW ya. Jadi saya akan dengar berita nih bahwa Yoris menjual mobilnya, mobil BMW yang mobil tersebut itu berada di TKP, gitu Iya. Pak. Nah, kok bisa gitu Pak? Maksudnya ini hanya bincangan kita ya. Iya. Kok bisa mobil tersebut dijual? Kan mobil tersebut itu kan berada di TKP. Emang walaupun mobil tersebut itu nggak ada sangkut pautnya terkait masalah pembunuhan tersebut, gitu kan. Tetapi kan yang bikin saya penasaran nih Pak, sebenarnya selain mobil BMW di situ kan ada mobil Yaris. Iya. Dan mobil Yaris juga ya nggak ada sangkut pautnya karena dia hanya parkir aja di situ. Iya. Sama halnya seperti mobil BMW tersebut, gitu kan. Dan setahu saya, karena saya kemarin habis dari polsek nih Pak, Iya. habis dari polsek ya mengurus sesuatu. Iya. Di situ saya lihat tuh Masih ada gitu ya? Masih ada mobil Yaris sama mobil Alphard di situ, Iya. gitu kan. Tetapi emang mobil BMW tersebut itu, setahu saya itu emang dia istilahnya nggak disita sama polisi ya, Iya. sebagai penyidikan. Karena mungkin mobilnya ini mogok gitu kan. Jadi ada yang spesial lagi mobilnya gitu kan. Jadi yang jelas masih terparkir di Polsek Jalan Cagak gitu ya. Iya, yang mobil dua itu. Tapi kalau mobil BMW emang mungkin kenapa dia nggak dibawa ke polsek, emang keadaannya nggak bisa jalan gitu. Iya. Nah, gimana nih menurut tanggapannya Pak Heri? Kenapa sih mobil BMW ini bisa dijual? Alasannya kenapa? Dan apakah itu beritanya valid? Itu Pak, monggo. Ya seperti halnya kita sebetulnya untuk persoalan mobil BMW ini banyak sekali komentar juga yang menanyakan terkait persoalan mobil di dalam komentar saya juga ya. Iya. Tetapi saya memang belum sempat untuk dapat mengupload berita terkait hal ini. Iya. Alasannya kenapa? Saya juga sekarang ini ya sebelumnya pernah melihat beberapa tayangan video di berbagai channel yang lain yang tentunya membahas terkait kasus Subang. Dan malah ada di salah satu channel yang itu pun disampaikan oleh kuasa hukumnya Yoris pada saat itu. Iya. Ditanya oleh salah satu channel, dan kita juga menyimak apa yang disampaikan ya. Sekalian waktu itu kalau tidak salah dari konten kreator itu juga menanyakan terkait persoalan cabut kuasanya. Oh iya. Ya kan pada saat itu juga kuasa hukum Yoris saat itu kan, karena sekarang sudah tidak lagi kan ya, memberikan tanggapannya juga terhadap hal itu. Nah cuma kita kembali kepada persoalan mobil nih. Nah karena kebetulan Mas hari ini nanya, dan sebetulnya saya yakin ini pertanyaan Mas juga sudah mewakili beberapa komentar yang ada, maupun ada yang DM juga langsung kepada saya di Instagram saya. Nah jadi pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjawabnya. Dan kenapa saya sangat lama sekali gitu untuk menjawab pertanyaan ini, karena begini Mas, karena kita ini sebagai konten kreator untuk dapat memberikan informasi itu kan tentunya harus mendasar ya. Iya betul. Harus mendasar kebenarannya terkait hal itu gitu loh. Betul. Jadi dalam hal ini apa yang saya sampaikan, insya Allah saya juga punya datanya yang saya pegang ya terkait apa itu ya. Tentunya kan saya harus berkomunikasi dengan Kang Yoris. Iya. Dan saya menanyakan terkait kebenaran hal itu gitu. Terkait persoalan mobil BMW, kalau zaman kecil dulu saya tidak terbayang BMW ya. Kalau dulu zaman kecil, kalau yang namanya BMW itu selalu guyon, saya bilang BMW itu bebek merah warnanya. Jadi kalau BMW itu dulu mah motor ya,
gitu kan. Tapi itu mah intermezzo aja lah, supaya memang teman-teman juga tidak terlalu serius gitu kan ya. Ya dalam mendengarkan informasi terkait perkembangan kasus Subang yang sampai saat ini hampir belum sesuai dengan harapan gitu kan. Nah, kita kembali ke laptop nih terkait persoalan mobil BMW. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman lain juga yang sudah terlebih dahulu memberikan informasi terkait hal ini, bahwa mobil BMW itu memang diakui oleh Yoris sendiri bahwa mobil itu memang dijual begitu kan ya. Nah, untuk kejelasan dijual benar atau tidak, jadi saya sudah dijawab nih, dijual. Kira-kira ada pertanyaan lain yang ada korelasinya dengan mobil. Banyak. Apa ini? Jadi kan mobil tersebut dijual itu kan sebelum dijual tentunya kan diambil dulu nih dari TKP. Iya. Berarti kan masuk garis polis lain nih. Iya. Nah, itu tuh udah izin sama pihak penyidik atau belum? Karena barang apapun yang ada di dalam TKP, tentunya yang ada di dalam garis polis lain itu tentunya itu menjadi kewenangan hak penyidikan, gitu kan. Jadi kalau kita mau masuk atau mau mengambil sesuatu, tentunya kita kan harus izin. Nah, dalam hal itu udah izin atau belum? Nah, begini Mas, saya sedikit agak melebar sedikit, tetapi memang masih ada kaitannya dan korelasinya dengan hal itu ya. Jadi begini, kita ketahui kan, Kang Yoris itu bisa dikatakan sebagai ketua yayasan. Nah, ketua yayasan dia itu kalau setahu saya sebetulnya Yoris itu juga bukan orang yang bodoh. Iya. Menurut saya Yoris itu juga bisa dikatakan orang yang mengerti lah, yang cerdas lah, gitu kan? Menurut saya. Kenapa demikian? Karena begini, ya kita tahu sedikit menyimpang itu kan kita tahu ya. Dari awal Yoris pertama TKP tidak didampingi oleh pengacara. Ini yang sedikit saya maksud menyimpang di sini nih, oleh pengacara. Terus tiba-tiba di perjalanan masuk pengacara, waktu itu masuk ke dalam didampingi oleh Bapak Ahmad Tauban Sudiro bersama dengan Danu. Nah, lalu tiba-tiba Kang Yoris juga memutuskan untuk cabut kuasa di Bang Taufan, dan tidak lama kemudian masuk juga dengan bergabung dengan pengacara papahnya yaitu Pak Rahman. Tidak berserang lama juga Yoris juga cabut kuasa lagi dari Pak Rahman, dan setahu saya pada saat didampingi oleh Pak Rahman di sini belum ada pemeriksaan lanjutan kan. Jadi pada saat didampingi oleh Pak Rohman, saya rasa Pak Rohman juga belum ada BAP yang pada saat Yoris masuk ke Pak Rohman ini didampingi oleh Kang Yoris. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Jadi intinya kan dengan mengambil sebuah sikap masuk keluar masuk, itu artinya Kang Yoris sudah punya pertimbangan kan. Dia juga sudah berpikir semuanya sehingga bisa ngambil keputusan yang menurut dia itu tepat gitu kan, seperti itu. Nah, yang tentunya yang lebih detail alasannya itu tentunya hanya Kang Yoris ya. Nah, itulah. Jadi dalam hal ini kaitannya dengan mobil itu diambil dan karena ada di TKP atau bagaimana, saya meyakini Yoris juga pasti melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kenapa gitu kan? Karena kan kalau tidak melakukan koordinasi, saya rasa Yoris juga tidak akan berani gitu loh. Karena memang itu kan berada di TKP, dan saya meyakini, saya sangat yakin sekali bahwa Yoris juga melakukan koordinasi. Dan sebetulnya mobil itu adalah mobil Kang Yoris sendiri. Dan mungkin karena memang tidak ada kaitannya walaupun memang berada di TKP, mungkin ya tidak ada kaitannya dengan kejadian ini, makanya mungkin sama Kang Yoris dijual. Tentunya ya secara pribadi saya meyakini tentunya sudah berdasarkan izin lah, seperti itu kira-kira. Sedikit saja ya, kalau boleh tahu alasannya apa? Ini walaupun pertanyaan ini sebenarnya harusnya menujunya langsung ke Kang Yoris ya, tetapi ini saya nanyakan ke Pak Heri ya, kira-kira aja kan gitu kan ya, kira-kira alasannya apa sih mobil ini silakan mobil tua ini diambil terus dijual gitu, alasannya apa gitu? Nah, sebetulnya ini sesuai dengan apa yang Mas sampaikan, itu kan sebetulnya pertanyaannya sama Kang Yoris. Saya sebetulnya tidak bisa menjawab.
Tetapi karena memang kebetulan saya juga sudah melakukan komunikasi dengan Kang Yoris. Yang pertama pertanyaan saya juga sama. Kang Yoris, apa benar itu mobil dijual sesuai dengan berita yang berbeda, yang beredar? Ya tentunya kan saya tadi dengan tegas dijawab sama saya benar. Jadi jawaban saya itu ya jawaban Yoris, gitu kan ya. Jadi saya melalui WhatsApp sudah menanyakan, kata Kang Yoris benar. Lalu timbul lagi pertanyaan, ya tentunya seperti pertanyaannya tidak jauh seperti apa yang Mas Uli sampaikan ya. Jadi untuk apa itu dijual? Ya tentunya dijual karena untuk kebutuhan lah. Untuk kebutuhan, misalkan kebetulan saya juga mendengar istri Kang Yoris dan anaknya sakit atau apa ya. Jadi memang bisa dikatakan menurut Kang Yoris, ya mobil itu dijual ya memang untuk kebutuhan saja begitu. Jadi sudah tegas, dan saya juga punya WhatsApp-nya sama Kang Yoris itu sebagai data ya. Data pada saat saya memberikan keterangan seperti ini memastikan bahwa saya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kang Yoris. Siap, mohon maaf sedikit. Ini dijual karena tadi seperti apa yang dikatakan Pak Heri butuh, atau untuk menghilangkan jejak? Gimana? Untuk menghilangkan jejak. Jadi begini ya. Ini agak sedikit melenceng dikit nih. Ya, tidak apa-apa. Kalau tadi kan butuh ya. Kan? Tapi kan kalau orang yang berpikiran lebih kritis lagi, ini butuh atau mau menghilangkan jejak itu, atau jangan-jangan di mobil tersebut itu ada sesuatu hal gitu loh Pak. Jadi pada dasarnya begini ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Sulis, bahwa mobil tersebut ada di TKP, ya kan? Nah, secara pribadi saya sama Kang Yoris bisa dikatakan sahabat lah, begitu ya. Tetapi dalam konteks kasus Subang ini, saya tidak peduli itu sahabat, tidak peduli itu teman, malah Danui pun yang sendiri yang bisa dikatakan sering misalkan datang ke tempat saya tidak pandang bulu gitu loh untuk memberikan tanggapan tentunya sesuai dengan data yang saya punya. Nah, mobil ini di TKP dan Yoris juga berani mengatakan bahwa mobil ini dijual. Saya yakin tadi kan saya sudah pastikan bahwa Yoris melakukan komunikasi dengan orang yang mempunyai atau institusi yang mempunyai kewenangan terkait hal ini, yaitu adalah pihak kepolisian. Karena Yoris juga saya yakin tidak akan berani kan mengambil sebuah keputusan, karena ini kan persoalan pidana nih, bahwa kasus ini belum terungkap gitu kan ya. Kalau seandainya tiba-tiba beliau mengambil sebuah keputusan terkait, taruhlah kata banyak komentar nih ya, apa kamu menyeramkan bola putih? Ya nggak apa-apa, itu kan asumsi orang kan berbeda-beda. Betul. Nah, tetapi saya meyakini sekali bahwa Yoris tidak akan berani tanpa seizin institusi terkait yang mempunyai kewenangan terkait hal itu. Nah, dalam hal ini saya bukan percaya kepada Kang Yoris, tapi 100% saya percaya kepada pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus ini gitu loh Mas. Nah, kenapa percayanya? Oke, terkadang kita merasa kecewa nih ya, mungkin mendengar bahwa perkembangan kasus misalkan dari awal mulai titik terang, betul tidak kan? Teman-teman juga sama. Terus setelah itu misalkan adanya sketsa, terus adanya informasi waktu sebelum Lebaran mau ada hadiah puasa sebelum puasa ya, bahwa kasus terungkap. Tapi sampai saat ini belum. Ya, terkadang kita ya netizen atau termasuk kita pun sebetulnya merasa, waduh ini bagaimana kan begitu. Tetapi saya meyakini bahwa ini sebetulnya adalah salah satu bentuk kehati-hatian pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus Subang ya, yang memang dikatakan mungkin sangat rumit ya. Kenapa saya mengatakan rumit walaupun memang saya tidak terjun langsung tidak terjun langsung dalam arti pengungkapan kasus Subang. Kenapa? Karena ini merupakan ranahnya pihak kepolisian. Karena ini persoalannya kan kapasitas ya. Tetapi mungkin buktinya tapi mungkin saya melihatnya faktanya kan. Mungkin sampai sekarang sudah bisa dikatakan 10 bulan lebih misalkan belum terungkap, kan ini salah satu bukti bahwa kasus Subang itu sangat rumit gitu loh. Betul tidak kan ya? Nah, makanya saya seperti itu. Tapi saya 100% percaya kepolisian dikaitkan dengan Yoris bahwa hal ini diketahui oleh institusi yang mempunyai kewenangan terkait hal ini yang ada kaitannya dengan keluarnya mobil BMW itu gitu loh Mas. Jadi kalau sekali lagi kalau mau berpikir itu mobil menghilangkan barang bukti atau apa, ya kalau saya masih mengajak kita berpikir dari dua sudut pandang aja ya. Betul. Jadi berpikir
dari sisi aspek negatif dan positif gitu kan ya. Ya, makanya ini itu unek-unek saya ya. kan. Jadi apakah ini menghilangkan jejak atau karena butuh, ya kan? Nah, menurut pendapatnya teman-teman ini bagaimana gitu ya? Ya, tapi kalau menurut saya sekali lagi ini penegasannya Mas. Iya. Kalau ada bahasa seperti itu kan yang namanya pengungkap, yang seperti kata dengar juga waktu itu oleh Humas Polda Jabar ya, bahwa ini bisa dikatakan pengungkapan kasus ini atau kasus-kasus manapun mungkin yang ada di negeri ini merupakan, bisa dikatakan kata beliau itu kalau tidak salah ada di liputan 6 SCTP. Saya pernah mendengar bahwa ini adalah menjadi hutang pihak kepolisian. Hutang sampai kapanpun harus dibayar. Ya kan? Jadi saya tidak berpikir bagaimana, tidak berpikir menghilangkan barang bukti atau apa gitu loh. Karena ini menyangkut nama besar institusi kepolisian. Saya yakin pihak kepolisian sampai saat ini pun berusaha bekerja keras untuk bagaimana bisa mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Jadi kita ajak teman-teman semuanya untuk selalu memberikan semangat kepada kepolisian dalam pengungkapan kasus di Subang ini gitu Mas. Dan kita berharap mudah-mudahan doa dari teman-teman semuanya, pihak kepolisian diberikan kemudahan untuk dapat secepatnya mengungkap kasus ini gitu aja Mas. Ini tadi yang sudah dibahas ya, bahwa kita itu nanti rencana hari Sabtu kalau ya mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada gangguan, kita semuanya diberikan kesehatan, ada live di IG ya. Iya, betul. Yaitu dengan Dr. Sumi Hastri, juga Bang Denny Darko ya. Saya juga ada yang di apa? MC-nya itu dari Mbak Unik ya. Mbak Unik oke. Ya, Mbak Unik oke. Dan kepada teman-teman yang belum follow IG saya, ya sedianya untuk follow dulu IG saya agar tidak ketinggalan apa namanya acara live IG pada hari Sabtu tanggal 19 pukul 19.00 sampai dengan selesai. Ya, Mas. Itu aja teman-teman semuanya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inna ilaihi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.